Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hidayatullah. Saya dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi pada kesempatan kali ini, pada video yang saya buat ini, saya akan menerangkan dan juga memaparkan materi ataupun studi kasus terkait peran dari pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup terhadap tantangan global serta korelasinya dengan yang namanya AMDAL. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang namanya peran dari PKLH itu sendiri, kemudian tantangan global itu seperti apa, dan juga apa yang dimaksud dengan AMDAL. Pertama-tama adalah peran dari pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup itu sendiri. Jadi PKLH itu memiliki peran yang sangat penting dan juga memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keseimbangan dari lingkungan hidup itu sendiri. PKLH ini berperan untuk memberikan sebuah pemahaman dan juga pandangan terkait konsep keseimbangan antara environment, population, dan juga development. Nah, kemudian dari ketiga hal tersebut, PKLH ini menekankan harus adanya keseimbangan dan juga kesepahaman antara satu sama lain dalam peningkatan pertumbuhan dan juga pembangunannya. Maka dari itu di sini PKLH itu memiliki peran agar lingkungan sekitar itu dapat tercipta dan juga terbentuk dengan baik dan juga ideal, yang mana eh, dari sumber daya manusia dan juga sumber daya alamnya dapat memberikan manfaat ataupun mendorong kemajuan satu sama lainnya. Maka dari itu peran PKLH itu sangat penting bagi keseimbangan lingkungan. Kemudian yang kedua di sini adalah terkait tantangan global. Apa itu tantangan global itu? Jadi tantangan global adalah segala bentuk dinamika permasalahan yang memang harus kita benahi dan juga harus kita hadapi agar hal tersebut jika memang memiliki dampak negatif itu dapat kita minimalisir bersama. Nah, tantangan global ini memang memiliki banyak jenisnya, termasuk itu di lingkungan dan juga masalah kependudukan. Nah, kemudian di sini adalah mengenai AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, adanya sebuah AMDAL itu sangat mempengaruhi dan juga sangat berperan penting terhadap proses keseimbangan ekosistem, di mana AMDAL ini bertujuan agar masyarakat ataupun pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dan juga setiap keputusannya itu harus mempertimbangkan dan juga memikirkan segala dampak dari kebijakan tersebut terhadap lingkungan ataupun ekosistem di sekitarnya. Karena memang setiap kebijakan ataupun setiap keputusan yang dibuat pemerintah ataupun masyarakat itu memang pasti memiliki dampak terhadap lingkungan. Maka dari itu di sini AMDAL adalah sebuah pertimbangan ataupun eh, pandangan yang sangat penting untuk kita pahami bersama agar di setiap kebijakan, di setiap regulasi itu harus terpaku ataupun merujuk kepada AMDAL itu sendiri. Kemudian di sini saya akan mengambil permasalahan ataupun problematika yang ada di masyarakat ataupun tantangan global itu sendiri terkait pengelolaan sampah dan juga sarana dan prasarana ataupun fasilitas yang memang eh, terdapat di bidang sampah itu sendiri. Jadi permasalahan yang saya temukan baik itu di wilayah saya ataupun wilayah lainnya adalah terkait kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah di tempat-tempatnya masing-masing. Nah, di mana jika memang melihat dari daerah saya gitu di Serang di Banten gitu, memang terdapat problematika dalam pengelolaan sampah itu sendiri. Misalnya seperti masih rendahnya masyarakat yang sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Karena memang eh, saya pribadi ataupun teman-teman yang lain itu melihat gitu fenomena-fenomena di mana masyarakat ini justru membuang sampah rumah tangganya, kemudian limbah-limbah lainnya itu secara sembarangan, baik itu ke sungai ataupun
dibuang begitu saja di pinggir jalan ataupun fasilitas-fasilitas publik lainnya. Nah, maka dari itu di sini saya mengambil sebuah permasalahan yang memang cukup fundamental gitu, dan juga permasalahan yang general yang berlaku ataupun yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita seperti itu. Kemudian juga dalam sarana ataupun fasilitas dari pembuangan sampah itu sendiri memang masih sangat minim, khususnya di lingkungan Banten itu sendiri. Karena sebelumnya pada saat bulan kemarin saya sempat mengadakan wawancara dan juga observasi ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten, di mana memang pada saat itu dari DLHK itu sendiri memaparkan dan juga menerangkan mengenai permasalahan sampah di lingkungan Provinsi Banten, di mana memang untuk penyediaan tempat pembuangan akhir ataupun penyediaan untuk menjadi tempat pembuangan sementara itu masih sangat minim dan juga sedikit gitu tersedianya. Maka dari itu hal ini juga dapat memberikan sebuah pengaruh gitu ke masyarakat bahwa dengan kurangnya penyediaan sarana prasarana untuk pembuangan sampah, masyarakat juga enggan ataupun bingung untuk membuang sampah ini eh, ke tempat apa, kemana gitu. Maka dari itu memang permasalahan di Banten itu sendiri ya, khususnya di Kota Serang, itu memang masih sedikitnya penyediaan pembuangan sampah seperti itu. Kemudian hal itu juga menciptakan yang namanya degradasi kesadaran akan lingkungan gitu, dimana memang masyarakat di sini eh, apa ya, kurang gitu untuk eh, memiliki kesadaran ataupun semacam peningkatan terkait pengelolaan sampah itu sendiri seperti itu. Kemudian di sini saya juga akan menerangkan terkait education ataupun pembangunan yang sustainable gitu terkait permasalahan ataupun penanggulangan dari permasalahan ini. Memang dalam prinsip PKLH di situ juga terdapat ataupun tercantum terkait pembangunan yang memang sustainable terhadap ekosistem ataupun memang population itu sendiri. Nah, di sini yang saya dapat rujukannya itu terdapat 5 prinsip terkait pembangunan yang sustainable. Yang pertama adalah keadilan antar generasi. Jadi ketika kita membuat sebuah regulasi terkait pembangunan ataupun infrastruktur, itu akan berdampak kepada generasi-generasi selanjutnya, bukan hanya generasi kita sendiri gitu. Maka dari itu, prinsip dari pembangunan sustainable itu memiliki keadilan antar generasi. Yang kedua adalah keadilan generasi. Nah, ini juga merupakan poin penting di mana pembangunan ataupun development yang memang diciptakan secara sustainable itu harus bersifat adil gitu terhadap generasi kita saat ini seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan dini. Nah, pencegahan dini ini adalah sebuah langkah preventif untuk meminimalisir ataupun mencegah terjadinya pencemaran ataupun perusakan lingkungan di sekitar kita. Kemudian prinsip dari pembangunan sustainable keempat adalah perlindungan keanekaragaman hayati. Nah, ini juga perlu untuk diperhatikan karena memang sebuah pembangunan itu juga harus berdasarkan eh, perspektif AMDAL dan juga eh, apa ya, melihat dari segi keseimbangan tiga hal tadi. Kemudian yang terakhir adalah internalisasi biaya lingkungan. Nah, poin yang terakhir juga memang perlu untuk diperhatikan terkait masalah finansial ataupun eh, mekanisme insentif yang dikeluarkan terkait pembangunan berkelanjutan ataupun pembangunan sustainable. Nah, dari kelima hal ini, hal itu juga yang akan mempengaruhi dari setiap apa ya, kebijakan ataupun regulasi yang menyangkut lingkungan, populasi dan juga pembangunan seperti itu. Nah,
Dari hal-hal yang tadi sudah saya terangkan, hal itu juga tidak terlepas dari yang namanya virus COVID-19, di mana dalam kasus COVID ini, COVID justru melahirkan limbah yang namanya limbah B3, di mana limbah B3 ini adalah suatu proses gitu kan, ataupun limbah yang sudah diproses dan tidak akan digunakan lagi. Nah, maka dari itu limbah B3 ini memang menjadi permasalahan penting saat ini gitu kan. Karena memang untuk masalah pendaurannya itu sangat sulit untuk dilakukan, ataupun masalah terkait penghilangannya gitu, peleburan sampahnya seperti itu. Kemudian terkait upaya ataupun hal yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi permasalahan terkait pengelolaan sampah dan juga kurangnya sarana dari pembuangan sampah itu sendiri. Pertama-tama kita harus melakukan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat, yang tentu memang diri kita sendiri juga harus lebih paham gitu, dan juga harus mempraktekkan dari diri kita sendiri, karena memang pengelolaan sampah ini menjadi masalah fundamental dalam masalah lingkungan. Maka dari itu, ketika memang sosialisasi dan juga edukasi sudah dilakukan, maka kita harus melakukan tindakan persuasif dan juga membantu para stakeholder di bidang lingkungan ataupun bidang pengelolaan sampah agar dapat memaksimalkan dan juga mengoptimalkan dari pengelolaan sampah ataupun limbah tersebut. Nah, kemudian terkait upaya dari kurangnya sarana ataupun fasilitas pembuangan sampah, nah di sini kita juga perlu untuk membangun dan juga membantu peran dari stakeholder di bidang lingkungan, khususnya seperti tadi yang saya kemukakan di DLHK Provinsi Banten, dalam mengadakan ataupun membuat sebuah fasilitas pembuangan sampah sementara ataupun pembuangan sampah akhir gitu, agar memang masyarakat juga tidak kebingungan dalam membuang limbah ataupun sampah rumah tangganya tersebut. Nah, mungkin itu saja video dari pemaparan materi terkait peran PKLH terhadap tantangan global dan juga korelasinya terhadap AMDAL. Dari saya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.